Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, sehat semua untuk teman-teman semua yang masih setia nonton perkembangan budidaya ikan nila merah dengan media kolam tanah yang mengandalkan resapan air sawah. Sukses panjang umur, murah rezeki buat semuanya, dan tidak kurang satu apapun. Dimudahkan dalam segala urusan, disehatkan kalau yang sedang sakit. Dan untuk anda-anda yang kaum pekerja, semoga cepat naik jabatan. Untuk anda-anda yang kaum berwirausaha, semoga dagangannya laris dan penuh keberkahan. Rutinitas pagi hari setelah ikan umur 5 bulan ya, dari umur tanam, umur tebar satu kelingking atau satu cingir, sudah lumayan besar, tapi dikarenakan saya kurang telaten ataupun kurang fokus, mungkin karena terbengkalai dengan urusan lain, jadi ya alhamdulillah kalau untuk ikan mah semuanya sehat-sehat. Yang mati sekarang sudah tidak ada. Ini umurnya sekitar 5 bulan ya dari tanam. Nah, bisa dibilang ini saya gagal panen. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu penyebabnya gagal panen. Sekarang lagi proses penjualan ya, lagi nunggu bandar. Dan kebetulan ternyata di daerah saya, di daerah Garut, untuk nila merah sendiri, karena kurang familiar, itu bandar-bandar tidak berani membeli ya, dengan skala yang banyak. Alasannya apa? Yang tadi saya sebutin, karena di sini untuk daerah Garut itu lebih dominan ke nila yang hitam, bukan nila merah. Nah, alhasil dikarenakan bandarnya tidak ada, makanya untuk pemeliharaannya sekarang lebih apa ya? Bisa dibilang asal-asalan lah. Asal-asalan, tidak terlalu fokus seperti dulu ya, ya, tapi nggak apa-apa, ini sambil proses penjualannya. Ini udah siap panen. Kalau ukuran sekarang ini 1,4 kilo, 1,3 kilo sampai 1,6 kilo ini. Maksimal umurnya mungkin di umur 7 bulan. Di umur 7 bulan itu seharusnya sudah panen. 7 bulan 6 bulan. Cuman kalau dibilang maksimal, ya maksimal di umur 7 bulan harusnya sudah panen. Kalau nggak panen ya bisa dibilang nanti biaya perawatan dengan harga jualnya tidak sebanding, yang bisa mengakibatkan kerugian. Lagi musim tanam padi. Penanaman padi. Untuk pakan sendiri saya per hari itu 3 kilo ya, 3 kilo sampai 4 kilo. Nah, karena umurnya sudah besar, saya pakai protein yang biasa, yang murah ini per kilonya 9.000. Kalau umur 1 bulan sampai umur 2 bulan saya pakai yang per kilonya 13.000, yang kandungan proteinnya besar. Untuk videonya atau untuk kontennya cukup sampai di sini. Kesimpulannya, yang digarisbawahi mungkin
nila umur 5 ke 6 itu harusnya sudah panen, tapi dikarenakan jadi sebenarnya intinya sebelum teman-teman mau menanam itu harus dipastikan ada pasar dulu. Nah, apa itu pasar? Pasar tempat dimana tempat kita menjual si ikannya tersebut. Nah, ternyata di awal penanaman, di awal saya bikin konten juga saya sudah jelaskan, kalau nggak salah ini hanya sekedar uji coba. Kebetulan di Kabupaten Garut sendiri bisa dibilang kalau untuk nila merah itu kurang familiar, jadi lebih dominan ke nila hitam. Nah, tadinya uji coba, siapa tahu ada pasar bagus, dan ternyata jelek. Jadi bandar-bandar itu lebih dominan, lebih disuplai oleh pemasok petani ikan yang di luar daerah. Nah, itu pun untuk sistem payment mereka lebih dominan ke titip jual, atau misalkan si bandar A butuh ikan 50 kilo lalu dikirim sama si juragannya. Nah, lalu kalau misalkan uangnya udah habis baru dibayar. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk nila hitam itu banyak sekali bandar-bandar penampungnya, tapi tidak apa-apa karena di awal juga saya bikin konten untuk pembesaran nila merah itu hanya sekedar iseng, ataupun kalau misalkan bisa untung ya alhamdulillah, kalau misalkan tidak untung juga hanya untuk memanfaatkan lahan supaya lebih produktif. Nah, adapun misalkan kalkulasi untung ruginya nanti belum kelihatan ya. Mudah-mudahan kalau misalkan bisa untung ya alhamdulillah untung, kalau misalkan rugi juga mungkin untungnya ada tempat hiburan ya. Kita hiburan harus kemana? Ini cuman di belakang rumah, ada ngilang kerjaan atau dari hal-hal yang. Nah, seperti itu teman-teman. Belum melakukan pembesaran untuk nila merah di daerahnya, ada baiknya mungkin Anda cari dulu siap menampung. Kalau kita misalkan arahnya mau ke usaha, diusahakan kolamnya jangan satu, minimal itu bukan maksimal, minimal itu punya 3 atau 4, jadi biar bisa berputar. Putarnya dalam arti satu di kolam 1 panen, lalu selang kolam 2 kita panen, lalu sudah kita panen lagi, lalu minggu berikutnya di kolam 3, dan seterusnya berputar. Nah, kalau misalkan kita punya kolam 1 itu mungkin tidak bisa jadi untuk usaha, kecuali usahanya untuk usaha dalam arti tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga lah, singkatnya seperti itu. Baik teman-teman semua, yang umur murah rezeki jangan